Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fobra Anza Daniar dari Administrasi Bisnis 1B, Politeknik Negeri Madiun. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kebangsaan. Yang pertama, ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataram, definisi ketahanan nasional berbeda-beda karena penyusunan dilihat dari sudut yang berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, yaitu suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Yang kedua adalah bela negara. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menunjukkan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk aktivitas bela negara. Selanjutnya, munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia. Sejak kapan muncul konsep ketahanan nasional dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia? Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang terdiri dari 3 aspek kehidupan alamiah dan 5 aspek kehidupan sosial. 3 aspek kehidupan alamiah yaitu 1. Gatra, letak, dan kedudukan geografi. 2. Gatra, keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra, keadaan dan kemampuan penduduk. Dan 5 aspek kehidupan sosial. 1. Gatra ideologi. 2. Gatra politik. 3. Gatra ekonomi. 4. Gatra sosial budaya. Dan kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara dapat dilakukan dengan 2 bentuk, yaitu bela negara secara fisik dan non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sebenarnya, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Misalnya,
mengikuti kegiatan pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama, dan membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.